ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, ya semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda semua diistiqomahkan di dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dengan saya dan tentunya dengan acara rutinitas, yaitu insyaallah kajian ilmiah Islamiyah bersama Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizallahu taala yang akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid di akhir-akhir pembahasan ini ya. Di akhir-akhir bab kitab tauhid. Sehingga oleh karena itu para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda senantiasa yaitu setia untuk mendengarkan kajian ini untuk mengambil banyak manfaatnya. Tapi alhamdulillah Al-Ustaz telah datang di studio Radio Da'wah Salafiyah ini. Untuk lebih singkatnya kami persilakan sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين وأخواتي في الله, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid sampai pada bab yang baru, babun la yaqulu abdi wa amati, bab larangan mengucapkan hambaku yang laki-laki maupun hambaku yang perempuan. Abdi, hambaku yang laki-laki, wa amati, hambaku yang perempuan. Baik. Jadi bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita larangan mengucapkan kepada pembantu atau pelayan kita atau budak yang kita miliki dengan ucapan hambaku. Baik. Sebab di dalam ucapan tersebut mengandung penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia itu hanya boleh menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang tidak bermaksud dengan hatinya bahwa ucapan tersebut menunjukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menghambakan manusia kepadanya, namun tetap saja ucapan tersebut dilarang sebab di dalamnya sudah terkandung penyamaan antara dirinya dengan Allah apabila dia memanggil pelayannya atau pembantunya atau budaknya dengan ucapan hambaku. Baik. Di sini al-muallif rahimahullah taala hanya menyebutkan satu dalil. Berkata al-muallif rahimahullah fi sahih, di dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbak waddi' rabbak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang di antara kalian mengatakan, hidangkanlah makanan untuk Rabbmu,
sediakan air wudu untuk Rabbmu. Falyakul sayyidi wa maulaya. Namun hendaklah mengucapkan sayyidku atau maulaku, yakni tuanku, atau maulaku. Maknanya semirip atau semisal, yakni tuanku. Wala yakul ahadukum, juga janganlah seorang di antara kalian mengucapkan abdi, hambaku yang laki-laki, wa amati, jangan pula hambaku yang perempuan. Waliyakul, hendaklah mengucapkan fataya, pemudaku, wa fatati, pemudiku, wa gulami, atau anakku. Baik. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang mengucapkan kata-kata yang di situ mengandung penyamaan antara hamba dengan Rabb-nya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua sisi. Dari sisi seorang tuan dan dari sisi pelayannya, pembantunya atau budaknya. Dari sisi seorang tuan atau pemilik budak, dia dilarang mengucapkan abdi atau amati, hambaku, kepada budaknya, pelayannya atau pembantunya. Sebab di dalam ucapan tersebut mengandung penyamaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Itu kalau dia tidak bermaksud dengan hatinya. Tapi kalau dia bermaksud dengan hatinya, memang dia menyamakan antara dirinya dengan Allah, sehingga dia memiliki hamba-hamba yang menghamba kepadanya, beribadah kepadanya, maka ini adalah syirkul akbar. Ini dari sisi seorang tuan, ataukah seorang raja, pemilik budak, pembantu, atau pelayan. Baik. Sebaliknya, dari sisi pembantu dan pelayan tersebut atau budak tersebut, dia juga tidak boleh mengatakan tuannya itu sebagai Rabb-nya. Rabb, meskipun secara bahasa bisa diartikan pemilik, namun karena Rabb termasuk nama Allah, maka tidak boleh. Tidak boleh disandang oleh makhluk, karena hal itu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Sehingga janganlah dia mengucapkan Rabb, Rabbi atau Rabbuka kepada tuannya atau pemiliknya, namun hendaklah dia mengucapkan Sayyidi, tuanku, atau Maulaya. Sama maknanya, juga tuanku atau pemilikku. Ini kalau dia seorang budak. Baik. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada seorang pemilik budak atau pemilik pelayan dan pembantu untuk mengucapkan abdi wa amati, hambaku, namun beliau mengganti dengan ucapan fataya, fatati atau gulami, yang mananya pemudaku atau anakku. Demikian pula kepada pelayan atau pembantu ini, ketika dilarang mengucapkan Rabbi atau Rabbuka, maka diganti dengan Sayyidi wa Maulaya. Baik. Kesimpulannya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, larangan menggunakan lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang bisa menggambarkan penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lafaz apa saja, meskipun tidak ada dalam hadis ini, karena dalam hadis ini bukan pembatasan. Lafaz apa saja yang bisa mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya, maka itu dilarang dalam syariat, sebab itu termasuk syirik kecil, karena bisa mengantarkan kepada syirik besar.
Baik. Pelajaran yang kedua, syariat ini menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Ini termasuk tujuan syariat yang besar, bahwa semua jalan atau semua sarana, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram, itu juga diharamkan atau dilarang di dalam syariat. Terlebih apabila bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun mungkin seorang di dalam ucapannya tidak bermaksud dengan hati, namun tetap saja itu dilarang di dalam syariat demi melakukan pencegahan, sebab pencegahan itu lebih baik daripada mengobati setelah terjadinya kerusakan. Pelajaran yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti hadis-hadis yang sebelumnya, ini sudah merupakan karakter di dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melarang satu perkara dan beliau tidak begitu saja melarang. Setelah itu beliau menjelaskan hal yang boleh sebagai gantinya. Hal yang boleh sebagai gantinya. Ya. Ini menunjukkan hikmah, ya, di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga orang yang dilarang ini akan lebih mudah meninggalkan hal yang diharamkan tersebut, karena dia tahu ada hal yang boleh, ya, di dalam syariat. Iya. Dan ini contoh-contohnya banyak sekali di dalam syariat. Ya. Setiap kali melarang satu perkara, mesti ada gantinya yang lebih baik, ya, yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Baik. Pelajaran yang keempat bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya hendaklah untuk meninggalkan sesuatu yang haram diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan, ya. Di dalam melarang dari sesuatu yang haram diberikan kemudahan, ya. Bagaimana bentuk kemudahannya? Ini dijelaskan, ya. Hal yang boleh di dalam syariat sebagai ganti dari yang haram tersebut. Karena seorang apabila diharamkan dari sesuatu yang haram, kemudian dia tahu bahwa ada gantinya yang halal, yang lebih baik daripada itu, maka itu akan lebih mudah baginya untuk meninggalkan yang haram tersebut. Lebih mudah baginya untuk meninggalkan yang haram tersebut. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keluasan agama Islam dan kemudahannya. Keluasan agama Islam, ya, tidak mempersempit umatnya, dan penjelasan tentang mudahnya agama Islam. Bukan agama yang sulit. Termasuk kesalahan besar kalau ada orang-orang yang menganggap agama Islam itu agama yang sempit, ya, menyempitkan pelakunya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu tidak benar. Sebab di dalam syariat setiap kali ada pelarangan mesti ada gantinya. Hanya saja karena hawa nafsu dan karena kebodohan, ya, mereka tidak mau untuk mengamalkan, ya, yang halal sebagai ganti dari yang haram. Ini karena hawa nafsu yang menghalangi, ya, atau karena taklid kepada kebanyakan orang, ya, atau karena kebodohan, tidak tahu, ya. Sudah tahu ini haram, tapi dia tidak tahu apa sebagai solusinya. Maka yang sebenarnya agama Islam itu luas, tidak sempit. Setiap kali mengharamkan sesuatu, mesti ada yang dibolehkan sebagai pengganti dari yang haram tersebut. Demikian pula agama ini mudah, ya. Maka termasuk kesalahan yang besar apabila seorang menganggap agama ini sulit, ya. Kalau seorang beranggapan atau merasa bahwa agama ini sulit, maka yakinlah dia pengikut hawa nafsu. Dia pengikut hawa nafsu. Atau dia masih belum tahu, masih bodoh, masih jahil, belum tahu tentang hakikat sebenarnya tentang agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah jadikan atas kalian dalam agama ini suatu kesempitan. Tidak ada satu kesempitan dalam agama ini. Semuanya adalah kelapangan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan
kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka semua syariat yang Allah turunkan sebenarnya adalah syariat yang mudah, bukan syariat yang mempersulit atau mempersempit ruang gerak manusia. Hanya saja karena hawa nafsu dan taklid kepada orang-orang kafir atau kepada kebanyakan orang, juga karena kebodohan, sehingga ada yang beranggapan ajaran agama ini berat, ajaran agama ini sulit, ajaran agama ini sempit. Itu karena apa? Karena hawa nafsu dan juga godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, dan juga karena kebodohan kita. Oleh karena itu, apabila seorang ingin benar-benar merealisasikan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus menundukkan hawa nafsunya. Ini sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu syahwat. Maka seorang harus mengedepankan syariat Allah dibanding hawa nafsunya. Dan apabila dia berusaha dan berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya dan terus berusaha mengamalkan setiap ilmu agama yang dia ketahui, maka Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan-jalan kemudahannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, berjihad, berusaha dengan sekuat tenaga di jalan kami, maka pasti akan kami berikan kepada mereka, kami mudahkan kepada mereka untuk bisa menempuh jalan-jalan hidayah, jalan-jalan keselamatan. Baik. Kesimpulannya bab ini hubungannya dengan kitabut tauhid atau pentingnya tauhid adalah larangan melakukan perbuatan atau mengucapkan satu perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, ya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dengarkan bersama tadi pembahasan, yaitu bab yang menjelaskan tentang larangan seorang hamba, ya, mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya ada penyamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, ya. Baik seorang tuan terhadap budaknya atau seorang yang di bawah seorang budak terhadap tuannya, ya. Seorang tuan terhadap budaknya tidak boleh mengatakan hambaku, katanya, atau dengan kalimat-kalimat yang sejenisnya. Atau seorang hamba mengatakan terhadap tuannya Rabbku dengan kalimat-kalimat hulu, ya. Karena itu semua adalah kesyirikan kecil yang akan mengantarkan kepada kesyirikan yang besar. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan tanya jawab bersama Ustaz Abdullah Sofyan. Bagi Anda para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang hendak mengirimkan SMS-nya, silakan Anda kirimkan di 085 22 33 00 595. Baik. Untuk mengawali pertanyaan tanya jawab ini, Ustaz, ada yang titip pertanyaan. Kami disuruh tanya langsung, ya. Kalau seorang melakukan sholat saja, apakah anggota sujudnya kalau ketutup dahi, di dahi ini ketutup rambut atau kepala, katanya, apakah membatalkan sholat, katanya. Kalau seandainya tidak membatalkan sholat, mana yang lebih afdal? Apakah harus dibuka atau nggak apa-apa menutupi baik peci atau rambutnya? Itu awal dari pertanyaan saja, nanti dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang pertama tentang rambut yang menutupi dahi ketika sholat, apakah membatalkan sholat? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu membatalkan sholat. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu membatalkan sholat. Iya. Demikian pula kalau seorang menggunakan peci, juga tidak mengapa kalau sebagian dahinya itu tertutup, ya, pecinya, ya, tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Terlebih ketika ada hajat,
misalkan sujud di tempat yang panas, ya, kalau sholat di tempat terbuka, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Sebab tidak ada dalil yang kita ketahui melarang hal tersebut dan yang menunjukkan bahwa itu membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Mau tanya tentang adus junub. Apa itu adus? Saya mau tanya tentang mandi junub. Apakah harus langsung mandi atau bisa ditunda? Masalahnya junubnya malam, mandinya subuh. Tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Walaupun yang lebih afdal langsung mandi, ya. Namun kalau seorang merasa berat mandi di waktu malam, tidak mengapa dia menunda sampai subuh, ya, sebelum melakukan sholat baru dia mandi, ya. Namun disunnahkan dia untuk berwudu, ya, berwudu sebelum tidur. Walaupun belum mandi, tapi dia berwudu untuk mengurangi janabahnya. Mau tanya, apa siluman dan jin bisa mencabut nyawa manusia? Kadang juga ada siluman dan jin yang minta tumbal. Apakah jin dan siluman bisa mencabut nyawa manusia? Tidak bisa sama sekali. Siluman maupun jin tidak bisa sama sekali mencabut nyawa manusia. Tidak bisa sama sekali. Yang mencabut nyawa manusia itu hanya malakul maut, yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas khusus untuk mencabut nyawa manusia. Adapun bisa membahayakan manusia, mungkin saja dengan izin Allah. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan-syaitan ini. Tidak ada jalan bagi kita untuk selamat dari mereka kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka bisa lihat kita dan kita tidak bisa lihat mereka. Maka bagaimana bisa selamat dari mereka? Minta perlindungan kepada zat yang bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun di sini sebutkan jin dan siluman minta tumbal, ini perbuatan dukun, ya. Salah satu bentuk kesesatan dukun, ya, minta tumbal kepada dukunnya. Tidak boleh, ya. Andaikan seorang ditolong oleh jin lalu dia minta tumbal, tidak boleh dituruti permintaannya tersebut, ya. Dan bacakan ruqyah, bacakan ayat kursi agar jin itu menjadi lemah, ya. Dan kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum akikah terus mau kurban. Dahulukan yang mana antara kurban dan akikah? Tergantung waktunya. Kalau di hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq, dahulukan kurban. Dahulukan kurban sebab waktunya terbatas. Tidak sah kurban kalau sudah keluar dari waktu-waktu tersebut. 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau seorang tidak mampu secara bersamaan menyediakan hewan kurban dan akikah pada hari-hari tasyriq, maka dahulukan kurban, ya. Taib. Tapi kalau sebelum masuk hari tasyriq, sebelum Idul Adha, kemudian sudah masuk 7 hari setelah kelahiran bayi tersebut, maka tentunya dahulukan akikah. Dahulukan akikah. Iya. Karena kita katakan dahulukan kurban sebab akikah, andaikan seorang melakukannya tidak pada hari yang ke-7, akikahnya sah, ya. Akikahnya sah. Sedangkan kurban kalau keluar dari waktu-waktu yang disyariatkan, kurbannya tidak sah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seseorang memperolok-olok syariat Allah, tetapi orang itu belum tahu hukumnya? Apakah ia termasuk kafir? Apakah setelah kafir ia bisa diterima tobatnya? Termasuk kafir, ya. Sebab orang yang memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut juga tidak disebutkan di situ. Apakah dia tahu hukum memperolok-olok atau tidak? Apakah setelah ia kafir bisa diterima tobatnya? Diterima tobatnya selama dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan dia bertobat sebelum kematian datang menjemputnya. Apa isi kandungan doa nurbuat? Dan apa ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa nurbuah ini. Namun apa isi kandungannya? Ya, saya belum tahu pasti, ya, sebab tidak disertakan di dalam pertanyaan ini.
sehingga kita bisa lihat apa isi kandungannya. Ya. Namun tidak ada hadis yang sahih ya, yang menunjukkan adanya doa tersebut. Dan mengkhususkan doa khusus, walaupun mungkin isi kandungannya mengandung sesuatu yang baik berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada mengandung kesyirikan di situ. Namun mengkhususkan lafaz doa tertentu tanpa ada dalilnya adalah termasuk kebid'ahan. Apa hukumnya memakai helm ketika memakai sepeda motor? Ini peraturan pemerintah yang wajib ditaati. Mau tanya, kalau orang sudah meninggalkan istrinya selama 7 tahun tanpa nafkah sepeser pun, dan sekarang kembali lagi bersama, hukumnya bagaimana? Dan bersatunya itu tanpa syarat-syarat tertentu. Selama mereka belum bercerai, atau selama suaminya belum menceraikannya, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala, pernikahannya sah, tetap sah, ya, tidak batal. Ada yang hamil 1 bulan setengah dan keguguran, apakah harus mandi wiladah? Darah yang keluar dihukumi haid atau nifas? Apakah mandi wiladah, mandi setelah melahirkan, boleh ditunda 1 hari setelah melahirkan? Baik. Pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang masalah ini, dan beliau menjelaskan, kalau seorang wanita hamil itu keguguran sebelum 80 hari, yakni sebelum menjadi mudghah, ya, menjadi segumpal daging, maka darahnya itu dihukumi darah istihadah. Kenapa? Karena kehamilannya itu belum menjadi segumpal daging. Artinya belum menjadi anak betul-betul, baru berupa darah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya penciptaan manusia itu awalnya berupa nutfah, kemudian alaqah, ini 80 hari. Kemudian pada hari ke-81 dia mulai berproses menjadi mudghah. yakni segumpal daging, sampai dia sempurna menjadi mudghah itu pada 120 hari. Maka dari situ kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau kehamilan belum masuk hari ke-81, itu dianggap sebagai darah istihadah, bukan darah nifas, sebab janinnya itu belum berbentuk mudghah. Baik. Jadi tidak harus dia mandi, dan dia tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa. Baik. Apakah mandi wiladah atau mandi junub, ya, boleh ditunda 1 hari setelah melahirkan? Tidak boleh, kalau nifasnya sudah berhenti. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini mandi setelah melahirkan, itu tidak ada mandi setelah melahirkan. Yang ada mandi setelah darah nifasnya berhenti. Mandi wiladah tidak kita ketahui dari dalil syar'i adanya mandi wiladah. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang ada adalah mandi setelah bersih dari nifas. Dan pada umumnya, yarhamukallah, pada wanita ini 40 hari. Namun bisa saja kurang dari itu, bisa saja lebih dari itu. Ya, setelah darah nifas ini berhenti, baru kemudian mandi. Dan tidak boleh ditunda 1 hari. Sebab kalau dia tunda, berarti dia menunda kewajiban-kewajiban. Ya, kewajiban sholat, puasa. Ya. Kecuali kalau dia sakit, boleh dia bertayamum dan tetap melaksanakan sholat. Baik. Sahih atau da'if hadis man a'zama mauludi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Karena kebanyakan orang-orang yang di kampung merayakan mauludan, malah para ustadznya melihat hadis itu dhaif. Jadi saya bingung, mohon dijelaskan. Hadisnya palsu. Hadis tersebut palsu. Tidak ada hadis yang seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid Nabi itu sendiri adalah termasuk bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun hadis itu sahih, maka bentuk mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun harus dengan contoh beliau. Ya, harus dengan contoh beliau, bukan dengan melakukan hal-hal yang tidak beliau contohkan. Baik. Sahkah wudu yang tidak sesuai sunnah? Mengusap kepala 3 kali, telinga kanan 3 kali, telinga kiri 3 kali. Jika dikaitkan dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wudu itu sah apabila dia memang sudah berniat berwudu dan dia melaksanakan rukun-rukunnya.
melaksanakan rukun-rukun berwudu, yaitu mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, dan mencuci kaki sampai mata kaki. Ini rukun berwudu. Ya. Apabila dia laksanakan rukun ini, maka wudunya sah. Ya. Sedangkan telinga yang disunahkan atau diwajibkan untuk kepala itu, mengusapnya 1 kali. Ya. Demikian pula telinga, karena dia bagian dari kepala. Berdasarkan hadis al-udhunani minar ra'si. Namun kalau dia mengusapnya sampai 2 atau 3 kali, maka hubungannya dengan dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka yang kedua dan ketiga itu tertolak. Ya. Tapi tidak seluruh wudunya tertolak. Ya. Demikian perinciannya. Wudunya tetap sah kalau memang dia telah melaksanakan rukun-rukun wudunya. Ya. Yang tertolak itu hanyalah yang mengusap kepala dan telinga lebih dari 1 kali. 2 dan 3-nya itu tertolak, namun tidak sampai membatalkan wudunya. Baik. Sehingga di dalam syarah Arba'in, Syekh Saleh Al-Syekh itu memperingatkan untuk mengatakan suatu amalan itu raddun atau mardudun, itu juga harus diperhatikan penjelasan para ulama. Iya. Ya, tidak setiap yang kita lihat itu menyelisihi sunnah lalu amarannya mardud. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Baik. Dari pendengar RDS di Bojongmengger, Ciamis. Pak Ustadz, kejadian atau keistimewaan apa saja yang terjadi pada hari Jumat sehingga dikatakan Sayyidul Ayyam? Baik. Hari Jumat merupakan hari yang paling afdal berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang matahari bersinar pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, pada hari itu beliau dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari surga. Ya. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma atal jum'ata, fastamta'a, fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, wa ziyada 3 ayyamin, wa man massal hasa faqad lagha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat itu, kemudian dia membaguskan wudunya, lalu dia mendatangi salat Jumat, lalu dia mendengarkan dan dia diam ketika mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang lalu ditambah 3 hari. Artinya 10 hari dosanya diampuni. Barang siapa yang menyentuh atau mempermainkan batu-batu kerikil, maka dia telah berbuat kesia-siaan. Ya, ini di dalam salat, di dalam mendengarkan khutbah, ya, siapa yang main-mainkan kerikil atau main-mainkan biji tasbih atau main-mainkan apa saja, maka dia telah berbuat kesia-siaan. Ya. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun." Pada hari Jumat itu ada satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Tidaklah waktu itu didapati oleh seorang muslim dalam keadaan dia salat dan meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Jadi di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang merupakan waktu mustajabah, ya, dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dan ulama berbeda pendapat kapan waktu tersebut. Yang dirajihkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, waktu itu adalah ba'dal asar. Ya. Hendaklah memperbanyak doa pada waktu tersebut, ya, sampai terbenam matahari. Karena kalau sudah terbenam matahari berarti sudah masuk hari berikutnya. Bagaimana akikah bagi anak laki-laki? Hanya mampu beli 1 kambing. Dan bagaimana kalau disembelih sebelum hari ke-7? Kalau hanya mampu beli 1 kambing, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan boleh kalau dia mau melengkapinya menjadi 2 kambing, kapan saja setelah dia mampu. Adapun menyembelihnya sebelum hari ke-7, maka ini tidak sesuai dengan
petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 2 salam. Mohon penjelasannya. 2 rakaat dengan 2 salam. Ya. Melaksanakan salat 4 rakaat dengan 2 dan 2 salam. Dari hamba Allah di Ciawi Tamiang Lakbok, seorang pendoa, kiai atau dukun. Sesatkah dia berzikir, dia bersalawat, dia juga kesurupan, mengaku selalu didatangi wali songo. Dia juga membaiat semua orang yang datang padanya untuk tetap patuh dan setia padanya. Pertanyaannya adalah, bolehkah diikuti ajaran seperti itu? Termasuk ajaran apakah aliran itu? Mohon segera dijawab, mengingat ini telah diikuti oleh banyak orang. Ini termasuk ajarannya Dajjal, ya, kadzab, ya, pendusta besar, ya, pendusta agama, dan ajarannya dukun, ya, tidak boleh diikuti. Ini ajaran syaitan. Ya, adapun klaim doa yang dia lakukan, ya, ini adalah doa kepada selain Allah, ya, doa kepada syaitan, atau berdoa kepada Allah dengan kebid'ahan. Ya. Adapun zikir-zikir dan salawat yang dia ucapkan itu hanya sebagai tipuan, ya, sehingga mereka mengira itulah ilmu putih. Ya. Dan dalam Islam tidak ada namanya ilmu putih, ilmu hitam, merah, kuning, hijau, tidak ada sama sekali. Semuanya sesat, ya, semuanya sesat. Itu permainan syaitan, ya, permainan syaitan untuk menipu manusia, sehingga seakan-akan yang putih itu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang dia katakan dia kesurupan wali songo, itu juga bentuk kedustaan. Sebab di dalam Islam, di dalam dalil-dalil syar'i, apabila manusia itu telah mati, dia tidak bisa lagi untuk merasuk ke dalam tubuh seseorang. Tetapi itu adalah syaitan. Persis seperti yang dilakukan Dajjal, ya, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diajak Dajjal dalam hadis yang sahih, seorang yang diajak oleh Dajjal untuk mengikuti ajarannya, itu dia perintahkan syaitan untuk datang kepadanya menyerupai bapak ibunya yang sudah meninggal, ya. Lalu bapak ibunya ini mengatakan, ikutilah dia, ikutilah Dajjal. Padahal itu syaitan, persis, ya, seperti yang dilakukan oleh Dajjal. Dan ini mudah bagi syaitan untuk meniru, ya, suara orang yang sudah meninggal dunia. Ini permainan syaitan. Adapun kalau dia sampai membaiat semua orang, maka ini kesesatan berikutnya, ya. Baiat itu di dalam Islam hanya khusus bagi pemimpin kaum muslimin, yakni pemimpin suatu negara. Ini khusus. Baiat untuk tetap patuh dan setia hanya khusus bagi pemimpin kaum muslimin. Oleh karenanya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat berbaiat kepada Abu Bakar, bukan kepada yang lainnya. Demikian pula Abu Bakar meninggal, para sahabat berbaiat kepada Umar, dan seterusnya. Ya, ini termasuk kebid'ahan. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang dukun ini. Dalam hadis riwayat Muslim dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun 40 yawman. Siapa yang mendatangi arraf, ya, mendatangi dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Walaupun dia mengaku kiai, ya, tetapi kalau dia kerjaannya seperti orang yang kesurupan, ya, atau mengaku bisa mendatangkan wali songo, atau mengaku tahu perkara gaib, ya, atau bisa menunjukkan barang yang hilang, ya, dan seterusnya, maka ini adalah dukun, ya, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang-orang yang membenarkan ucapannya itu berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, ya, dukun, kemudian dia membenarkan ucapan dukun ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dia membenarkan ucapan-ucapan tentang klaim, ya, ilmu gaib
yang dia ketahui, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hukuman orang yang bertanya kepada dukun dan orang yang mempercayai dukun itu. Maka bagaimana lagi dengan ucapan dengan dukun itu sendiri? Ya, bagaimana lagi dengan dukun itu sendiri? Dukun itu sendiri adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kebanyakan tani buruh di kampung saya harus merawat sawahnya orang yang punya sawah dengan tidak dibayar. Ada seperti ini. Maka baru boleh bekerja memanen padi. Istilah orang Jawa pahauran. Pahauran menyebut sawah ceblokan. Apakah hal itu sama dengan sogok menyogok? Bagaimana hukumnya? Gimana bentuknya? Iya, terus? Pas panen itu dia dikasih pupuk beda kan biasanya ada yang juga tidak kerja tadi itu dibedakan antara upah dia kerja dari awal itu saja. Tapi rata-rata tidak kerjakan kepada yang lain. Misalkan kalau upah kepada orang itu dari awal ya 8 akaran dia ya, tanpa dari awal. Kalau yang dari awal dia baik. Ya ini pertanyaan tidak jelas ya. Cuman dari penjelasan yang ikhwan yang ada di studio, katanya tetap dibayar. Cuman nanti setelah panen, ini tidak mengapa. Ya sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan, nanti dibayar setelah panen. Iya, tentunya dengan pembayaran yang adil yang sesuai dengan sesuai dengan kerjanya, ya, sesuai dengan pekerjaannya. Baik. Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Apabila seorang perempuan terus berada di tempat tidurnya, istirahat tidur karena menjaga kehamilannya, apakah mendapatkan pahala? Tolong sertakan dalilnya. Dapat pahala insyaallah taala, ya, sebab itu bagian dari mensyukuri nikmat. Ya. Kehamilan seorang wanita adalah nikmat Allah, ya, dan dalilnya ada dalil tentang perintah bersyukur. Hanya saja dia tidak boleh meninggalkan kewajiban seperti sholat, ya, yang kewajiban yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, ya, seperti sholat. Adapun seperti kewajiban yang bisa ditunda seperti puasa, maka tidak mengapa, iya. Baik. Namun sholat itu pun telah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak mampu sholat berdiri, dia bisa duduk. Tidak mampu duduk, bisa sambil berbaring. Apa benar kisah sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu menghambur-hamburkan uang negara dan membiarkan bawahannya juga berbuat demikian? Dan benarkah kekhalifahan itu dipilih dengan suara terbanyak seperti sekarang? Maaf, ana mohon kejelasannya. Baik, ini cerita-cerita dusta, ya. Riwayat-riwayat dusta tentang kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menghambur-hamburkan uang negara. Yang benar itu uang pribadi. Beliau itu terkenal sebagai sahabat yang kaya, ya, yang kaya raya, ya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal sebagai sahabat orang yang kaya raya dan banyak membantu kaum muslimin. Banyak membantu kaum muslimin. Iya. Jadi tidak benar, ini cerita-cerita dusta. Iya. Benarkah kekhalifahan itu dipilih dengan suara terbanyak seperti sekarang? Itu tidak benar. Ya. Ini adalah prinsip demokrasi. Ini asalnya dari orang-orang kafir, ya, bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Yang benar, seorang pemimpin itu dipilih oleh para ulama, oleh ahlul hilal wal aqdi, ya. Orang-orang yang terpilih, yakni para ulama yang memilih pemimpin ini, ya, dipilih dari orang-orang yang berilmu, ya, berilmu tentang syariat dan berilmu tentang cara-cara pengaturan sebuah negara menurut syariat. Iya. Adapun dipilih oleh kebanyakan orang, maka belum tentu yang mereka pilih adalah orang yang sesuai dengan kriteria pemimpin di dalam syariat. Iya. Karena orang yang punya uang besar misalkan, ya, mencalonkan diri sebagai pemimpin, ya, dia bisa menguasai opini masyarakat dengan iklan-iklan, ya, walaupun sebenarnya dia tidak berhak, sehingga masyarakat kemudian memilihnya. Maka ini yang terjadi, ya. Inilah yang terjadi pada kebanyakan negeri kaum muslimin yang menerapkan sistem ini, ya. Dan ini sistem ini, ya, telah kita ketahui bersama asalnya dari orang-orang kafir. Asalnya dari orang-orang kafir. Adapun pemimpin itu harusnya dari kalangan
orang-orang yang berilmu tentang syariat, ya, dari kalangan para ulama. Apakah kebanyakan orang setuju atau tidak terserah, ya. Tetapi pemimpin itu walaupun tidak disetujui oleh kebanyakan orang, namun dia berhak memimpin dengan kecakapan dan ilmu yang dia miliki, maka dialah yang berhak untuk diangkat menjadi pemimpin. Walaupun disetujui oleh seluruh masyarakat, namun dia bukan orang yang berhak untuk memimpin karena tidak memiliki kecakapan menurut syariat, maka dia tidak layak, tidak berhak untuk memimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Apa semua bank riba? Gimana dengan bank syariah dan bank muamalat? Tapi insyaallah taala kita jawab pada kesempatan yang akan datang, ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Abdillah yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang mau mengirimkan kembali, silakan Anda kirimkan di 085 2233 00595. Baik, ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga menjadi amal ibadah kita semua, dan semoga apa yang telah dijelaskan tadi bisa untuk kita diingat-ingat dan diamalkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.